Selamat siang. Siang. Kuat? Apa yang sudah? Apa kabar, Mbak? Oke, masih semangat ya? Masih semangat. Saya itu, kami sudah keliling ke beberapa kampus di Bandung kita dengan ITB, di Semarang kita sendiri, di Jogja juga kita dengan berbagai universitas termasuk dengan UGM, terus juga ke Bali, ke Palembang, di Jakarta, dan sekarang kita ke Makassar, kita pilih dengan Nobel Institute. Tepuk tangan. Jadi diskusi ini bukan hanya berlangsung di kampus-kampus, tapi juga dengan masyarakat umum. Tujuannya satu, untuk memberikan satu edukasi dan diskusi tentunya untuk menerima masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa tentang masalah subsidi BBM dan dilema tentang kemampuan kita. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan? Karena ini, saya mau tanya sama teman-teman mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi ke kampus siapa saja? Oke, menggunakan kendaraan pribadi. Yang menggunakan angkutan umum? Ada yang menggunakan angkutan umum kan? Nggak ada, oke. Yang menggunakan kendaraan pribadi mobil ke kampus ada? Oke. Yang menggunakan sepeda motor? Oke. Jangan malu-malu dong, semangat gitu. Saya mau tanya, BBM yang teman-teman gunakan itu jenis apa? Apakah pertama? Ada yang menggunakan pertama? Kadang-kadang. Oke. Kalau pertamaxnya antri biasanya pertama ya. Oke. Jadi pertama bukan pilihan pertama. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita melihat hasil survei yang sedikit tadi melalui Kahoot, itu di antara teman-teman ada yang agak ragu-ragu sebenarnya. Yang disebut sebagai BBM subsidi itu yang mana? Ada yang menjawab pertama dan pertama, sebenarnya ya? Karena di situ tadi ada loh. Ada juga yang menjawab pertama dan apa? Nah, biosolar gitu. Ada yang menjawab macam-macam. Yang itu adalah pertalite dan biosolar, itu termasuk yang disubsidi. Ini kan mahasiswa saya yakin adalah intelektual muda yang akan memegang peranan penting pada Indonesia beberapa tahun ke depan ya. Saya meyakini itu. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa subsidi itu yang mestinya berhak untuk menikmati itu siapa? Yang menikmati subsidi itu yang berhak itu adalah siapa? Masyarakat tidak mampu. Nah, terkait energi, sebetulnya di undang-undang energi lihat bahwa subsidi hanya untuk orang tidak mampu. Oke? Nah, nanti soal detail masyarakat yang tidak mampu itu seperti apa ya, itu nanti kita bisa dilihat dari berbagai perspektif. Kalau dari BPS misalkan, masyarakat yang tidak mampu itu yang penghasilannya misalkan per hari itu di bawah $3 misalkan ya, di bawah $3, lebih kurangnya seperti itu. Nah, sekarang gini, kita lihat BBM, pertalite dan biosolar itu disubsidi. Oke, berarti harusnya yang menikmati adalah masyarakat tidak mampu. Nah, permasalahannya di sini bahwa menurut data dari Kementerian Keuangan, 80% yang menikmati BBM bersubsidi pertalite itu adalah orang-orang kaya. Oke. Nah, kemudian untuk biosolar itu lebih dari 85% penikmatnya adalah orang-orang kaya dan industri. Padahal mereka tidak berhak. Dampaknya apa? Di Makassar ini tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Infrastruktur yang dibutuhkan di Makassar itu apa? Katanya Makassar itu nggak punya sport center, benar nggak? Kalau ada pun itu rusak atau masih dalam proses pembangunan yang tidak selesai-selesai, benar nggak? Jalanan juga mungkin masih banyak yang rusak. Oke, terus tadi juga sempat ngobrol sama pembicara yang nanti akan di depan. Itu ada daerah namanya Seko ya. Seko atau apa? Itu yang jalanannya saja kayaknya aspal belum sampai ke sana.
Benar ya? Nah, coba bayangkan, subsidi pemerintah untuk energi itu besarnya itu 502 triliun. Untuk BBM itu sekitar setengahnya, taruhlah misalkan 250 triliun ya. Bayangkan 250 triliun itu 80%-nya dinikmati oleh orang-orang kaya. Fair nggak? Nggak fair ya. Padahal angka itu kalau seandainya subsidi tidak sebanyak itu untuk BBM, spot center di Makassar atau angin itu mungkin bisa dibikin berapa puluh banyaknya itu ya di sini. Jalanan mungkin akan jauh lebih baik. Bukan hanya di Makassar, tapi di seluruh Indonesia. Nah, soal keberpihakan inilah sebetulnya yang kita coba didiskusikan pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu. Baik, kita langsung undang narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama adalah M. Iqbal Hidayatullah, Senior Supervisor Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Sulawesi. Ini yang cewek-cewek, ada yang pengen tahu nomor teleponnya nggak? Oke. Baik, yang kedua kita undang Bapak Zainal Abidin, Ketua DPC Organda Kota Makassar. Tepuk tangan. Yang ketiga kita undang kandidat doktor Bahrul Ulum SEMSI, pengamat ekonomi dan juga dosen dari Fakultas Teknik dan Bisnis Nobel Indonesia Institute. Tepuk tangan yang lain. Oke, baik. Ketika pembicara kita sudah hadir, ini kita langsung saja ya. Tadi sebagai prolog, sebagai pembukaan, tadi sudah disampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Oh iya, ada satu lagi yang perlu disampaikan. Tadi kalau kita melihat dari tahun, ada beberapa kawan-kawan yang belum tahu bahwa Indonesia itu adalah importir minyak. Kita dulu di tahun 74 dan 79 itu pernah menjadi negara yang sangat kuat ekonominya karena minyak memang. Itu ada yang kalau dalam ekonomi nanti mungkin Pak Bahrul bisa memperbaiki kalau saya salah. Itu ada yang disebut sebagai kalau kita itu untung besar dari bonanza, yang disebut sebagai bonanza minyak ya. Pada tahun 74 itu kenaikan harga minyak dunia itu sampai 400%, dan kita pada saat itu adalah eksportir. Bayangkan. Jadi pada saat itu APBN kita, kalau sekarang kan bergantung pada pajak ya. APBN kita itu setengahnya, lebih dari setengahnya adalah dari keuntungan minyak. Terus di tahun 79 juga sama, ketika harga minyak dunia itu naik sampai 200%, kita untung Indonesia. Tapi setelah tahun 95, itu lifting minyak kita itu berhenti di angka 1,5 juta barrel per hari, koleksi kalau saya salah nanti masih bang. Gitu ya, di tahun 95 berhenti. Jadi dari tahun 70-an itu lifting minyak kita itu naik, kebutuhan minyak nasional, kamu butuh berapa? Tinggal dikasih. Pada saat itu, ya, ketika kebutuhan terus naik di tahun 2008 itu, tahun 2008 itu kita sudah resmi keluar dari lembaga yang namanya OPEC. Jadi kita bukan lagi sebagai negara pengekspor minyak, kita importir. Bahkan impor minyak kita sekarang untuk memenuhi kebutuhan nasional itu jauh lebih besar dibandingkan lifting yang bisa kita lakukan. Banyak faktornya ya. Kalau saintis akan mengatakan, kalau BPH akan mengatakan memang karena sumur-sumur yang tadi kita kerok dari tahun 70-an, 60-an itu, ya itu sudah menjadi sumur-sumur tua. Gitu permasalahannya. Oke, jadi ada satu kata-kata bijak ya yang menurut saya ini pantas untuk diresapi oleh kita semua. Henry Kissinger, dia adalah Menteri Luar Negeri Amerika pada zaman dulu ya. Dia pernah mengatakan kayak gini: control oil, you control nations. Control food, you control people. Pada saat dia mengatakan control oil, itu saya yakin yang dimaksudkan adalah bahan baku energi. Ya, ketika ada negara yang mengontrol bahan baku energi, maka dia bisa mengontrol negara-negara lain yang membutuhkan energi.
pelik ya permasalahannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipermudah sama Mas Iqbal, Pak Zainal, dan juga Pak Bahrul dulu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita. Oh ya, tes satu tadi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya, Mas, di jam-jam siang ini teman-teman biasanya memang jam-jam kritis. Sebut salamnya juga masih lemes nih. Boleh disapa lagi ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak tadi Mas Surudi bilang, apa kabar? Apa kabar? Saya juga udah lama di Makassar 2 tahun, cuma baru ya. Pertanyaan itu adalah apa kabar? Pas sendiri singgung. Sebelumnya mungkin izin saya sedikit menyampaikan beberapa informasi ini buat adik-adik ya, saya bilang ya, adik-adik semua. Kebetulan ini izin nih Pak Baru, Pak Zainal, Pak Rudi, dan juga mungkin pimpinan dari kampus Nobel Institute. Jadi di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Saya sebagai senior supervisor communication dari CSR Pertamina Pakan Niaga Solusi. Jadi kantornya itu ada yang di Jalan Garuda, tahu kan ya? Itu saya kantornya di situ. Jadi kalau mau cari saya cari di situ aja. Saya dari Makassar gitu. Jadi mungkin topik kali ini agak cukup ramai nih, judulnya juga bagus. Dilema subsidi BBM dan pembangunan asik. Jadi prolognya pun tadi dari Mas Rudi bagus juga ya, bahwa tadi disampaikan sebenarnya untuk siapa sih si BBM subsidi ini? Tadi kan seperti singgung, untuk siapa tadi BBM subsidi? Untuk masyarakat tidak mampu. Tapi apakah aturannya sudah di sana? Belum. Nanti kita coba ulas sedikit ya. Jadi mungkin topik prolog saya sih lebih ke mengenal BBM subsidi tepat sasaran, cuma mungkin sedikit perkenalan aja bahwa kalau teman-teman tahu soal Pertamina itu image-nya apa ya? Sebetulnya itu 3 hal yang kalian tahu soal Pertamina. Saya kasih link aja deh, saya kasih saldo GoPay boleh deh buat jajan. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang depan nih, semangat boleh deh. Coba yang kamu tahu soal Pertamina 3 hal deh soal Pertamina apa? Itu adalah Energi. yang kedua gas, Gas. dan yang ketiga bensin. Bensin. Oke, saya nanti izin saldo GoPay kamu ya. Selain yang masih bilang deh, yang kalau kalian belum tahu soal Pertamina, kebayang itu Pertamina apa? Boleh deh satu orang lagi perempuan di sini. Nah, belakang ada yang menjawab belakang. Hah? Adanya nggak laki-laki ya? Udah mau saldo GoPay ya? Boleh apa? Boleh deh, Mas tahu apa sih Mas soal Pertamina? Saya tahu Pertamina itu bahan bakar, terus Kamu ngisi bensin di mana? Pertamina itu apa namanya? apa bensin? Bensin. Terus apa lagi? Terus Ya nggak jadi ya. Satu lagi. Udah diganti saya. Oh itu ikhlas ya. Masuk ikhlas ya dari serikat aja bagi 2 nanti. Ayo, Mbak, boleh Mbak, namanya siapa Mbak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Dora Tisa, biasa dipanggil Tisa. Jadi 3 hal yang saya tahu tentang Pertamina. Yang pertama itu bahan bakar, yang kedua BUMN, yang ketiga depot LPG. Depot LPG. Oke, siap. Nanti saya isi sekali. Bagi 2 sama yang mas belakang kan. Oke, makasih. Jadi saya sedia dapat gambaran nih kalau teman-teman tahu ya soal Pertamina, karena kadang ya orang tuh masih bilang kalau ngisi bensin di mana, di Pertamina. Padahal sebenarnya ngisi bensin di SPBU. Iya kan? Ya saya kaget kok banyak tahu depot LPG Pak. Padahal jadi nggak ada yang di SPBU.
Makanya orang tuanya atau keluarganya ada yang kerja di depo LPG? Oh nggak ada, teman tahu ya. Ya, jadi mungkin gampangnya sebenarnya Pertamina itu luas banget, adik-adik yang sedikit pembuka ya. Nah hubungannya sama BBM subsidi karena memang ada perusahaan di Pertamina, itu Pertamina Patraniaga sejak tahun kemarin itu memang ditugaskan untuk menyalurkan distribusi BBM dan LPG itu ke masyarakat. Nah kalau di Sulawesi ini kita kebetulan nggak punya sumber minyak, nggak ada kilang untuk nyalurin ke penyimpanan BBM-nya atau LPG-nya. Jadi kalau di Sulawesi ini saya gambarkan, kita itu cuma punya 16 terminal BBM tersebar di Sulawesi. Fungsinya apa itu terminal BBM? Itu tuh menyimpan minyak sebelum disalurkan ke SPBU ya, nantinya masyarakat bisa beli di SPBU. Kita juga punya 7 depot LPG, ada juga sama namanya 7 depot pengisian pesawat udara. Jadi kalau teman-teman pakai pesawat, itu ada nama bahan bakarnya apa namanya? Aftur ya, benar. Ada nama bahan bakarnya Aftur. Itu juga lewat Pertamina yang distribusi. Gampangnya itu ya soal Pertamina Sulawesi ini terlalu banyak. Nah hubungannya sama penyaluran BBM. Ini mau dulu. Penyaluran BBM. Tadi kan udah bilang ya, judulnya dilema subsidi BBM dan pembangunan. Jadi sebenarnya subsidi BBM ini sudah lama diatur ya oleh pemerintah. Di mana di Perpres 191 tahun 2014 itu dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Jadi dulu mungkin teman-teman juga tahu istilah ada BBM premium ya. Istilah ada premium, terus ada apalagi Pertalite. Pertalite kan baru-baru ya, kita baru-baru, terus ada Pertamax turbo. Ini gak ada kuis. Jawab kalau nanti. Tinggal mau dikuisin ya, nanti di akhir ada kuis. Nah terus juga ada untuk BBM kendaraan diesel itu ada namanya biosolar. Mungkin yang belum tahu ada Dexlite, ada Pertamina Dex. Nah cuma ada 2 jenis BBM yang berdasarkan perubahan peraturan atas Perpres 191 tahun 2014 tadi. Di 2021 berubah bahwa jenis bahan bakar yang khusus penugasan atau disubsidi bukan lagi premium, tapi Pertalite. Nah sekarang pertanyaannya kenapa jadi dilema nih BBM subsidi ini gitu kan? Kenapa? Karena balik lagi sebenarnya di aturan di Perpres 191 itu tidak mengatur masyarakat tidak mampu mana ya berhak memperoleh BBM subsidi. Tapi di aturan itu mengatur untuk solar itu siapa sih yang berhak mendapatkan secara spesifik kendaraan ini untuk transportasi darat. Itu diatur berdasarkan SKBP yang digas dan perlu diketahui teman-teman juga bahwa Pertamina itu dulu pas logonya masih kuda laut itu kita masih ini teman-teman familiar nggak logo Pertamina kuda laut? Loh enggak ya? Beda-beda angkatan kayaknya ya. Walaupun saya angkatan masih muda, tapi beda angkatan gitu ya. Iya, jadi dulu Pertamina pas masih logonya kuda laut itu kita selaku regulator dan juga operator atau yang menyalurkan. Tapi sekarang pihak regulator itu sudah berubah. Regulatornya adalah pemerintah di bawah Kementerian SDM yang mengatur juga kuotanya BBM subsidi. Karena balik lagi namanya BBM subsidi itu kan pasti pakai anggaran belanja negara ya BBM ya. Jadi ada anggaran yang disiapkan negara untuk mensubsidi ke masyarakat. Tujuannya untuk apa? Nanti mungkin Pak Bahrul lebih ulas lah secara ekonominya ya, nanti dikawal. Nah, balik lagi, jadi kita ini sebagai tugas sebagai operator untuk menyalurkan berdasarkan kuota yang ditetapkan BPH Migas, dan kita juga sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah, kan yang mengajukan kuota pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum. Karena ada ranah-ranah yang menjadi ranah kami untuk pengawasan, ada juga ranah-ranah yang di luar kami. Gitu. Ini simpelnya seperti itu. Intinya di BBM subsidi itu tuh dijelasin di aturan, nanti teman-teman bisa buka nih. Rata-rata jurusan apa ya? Manajemen kan, bisnis kan. Nah, kalau bisa dilihat nih. Dalam modal sejarah itu buat siapa aja. Usaha perikanan itu sudah diatur. Layanan umum yang boleh itu apa? Ambulans boleh nggak? Boleh. Terus ada transportasi air, usaha pertanian, usaha mikro. Nah, sekarang sejak tahun lalu untuk penerapan BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Karena kan sekarang teman-teman udah pakai gadget juga ya. Kayak gadget semua, gue semangat bagus. Dia nggak ngantuk ya. Ya, udah pakai gadget. Teman-teman juga di Pertamina kita sudah mengembangkan
digitalisasi di SPBU, makanya kami mengembangkan program ini subsidi tepat sasaran, program subsidi tepat. Jadi untuk masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi baik solar maupun pertalite, khususnya kendaraan roda 4, itu bisa mendapatkannya di website subsiditepat.pertamina.id. Jadi harapannya nanti masyarakat bisa terdata oleh kita. Jadi kalau nanti ada aturan baru, jadi tidak perlu lagi nih operator yang menfilter mana sih yang berhak, mana yang tidak di lapangan, tapi sudah berdasarkan barcode atau sistem yang berjalan gitu. Jadi tinggal tunjukin barcode-nya, ketahuan sama sistem di SPBU, berhak atau tidaknya ketahuan dari barcode yang dipunyai oleh konsumen atau masyarakat. Dan nanti di Sulsel insya Allah berlangsung tanggal 21 Maret ya, serentak akan berjalan untuk solar. Mungkin Pak Setan sebagai info juga Pak, jadi nanti semua pengguna solar wajib pakai barcode. Nah ini latar belakangnya biar teman-teman tahu juga ini sebagai orang ekonomi. Balik lagi, kenapa harus ada pengendalian ya? Satu, agar tidak ada penyalahgunaan intinya. Karena balik lagi BBM subsidi ini secara harga kan murah ya. Ya kan kalau kalian lihat kan solar aja sama desktop harganya bisa 3 kali lipat jaraknya. Pertama sama pertalite juga jaraknya lumayan 3.000 4.000 ya, 5.000 ya, 5.000 jaraknya. Nah ini kan tentunya kan ada hukum ekonomi juga yang berjalan ya. Orang akan mencari barang yang murah untuk kegunaan manfaat yang sama, ya kan? Nah disinilah mungkin teman-teman bisa menganalisa kenapa ada BBM subsidi harus tepat. Karena di sini nih fenomena yang menarik. Ini kita ambil foto kan, biar teman-teman bisa dapat gambaran. Di lapangan harusnya kan yang dapat BBM subsidi kan teman-teman, framingnya adalah BBM subsidi itu yang harus dapat adalah masyarakat tidak mampu hingga harus disubsidi oleh pemerintah. Walaupun aturannya belum jelas ya, mana yang berhak secara mungkin sosial ekonomi statusnya. Tapi di lapangan begini nih, ada mobil Alphard ngantri pertalite yang harusnya mungkin PT-PT gitu yang ikut ngantri kan, dia ikut ngantri sama PT-PT. Ada mobil Fortuner, Pajero ikut ngantri sama truk-truk solar gitu kan. Jadi di sini harapannya dengan teman-teman juga tahu teredukasi, teman-teman juga nanti bisa ikut ya mengedukasi masyarakat yang mampu nih untuk bisa beralih ke BBM yang subsidi. Singkatnya sih gitu ya, biar nggak terlalu ribet. Nah ini materi umum. Nah ini intinya tadi sudah ada aturannya, dan aturannya untuk BBM subsidi baru ada untuk solar. Dan ini diatur berdasarkan jenis kendaraannya saja. Jadi belum ada berdasarkan sosial ekonomi statusnya. Nah ini harapannya nanti ada revisi perpres dari BPM Migas memperjelas tuh mana yang benar mendapatkan pertalite dan yang dapat solar. Nah terakhir mungkin pengenalan soal Pertamina. Nanti dilemanya kan tadi ya, karena aturannya mungkin masih belum clear nih. Padahal sebenarnya teman-teman sudah terframing juga bahwa harusnya subsidi untuk masyarakat tidak mampu ya, bukan orang kaya yang menikmati subsidi. Nah di Pertamina pun selain kita menjalankan BBM subsidi, kita juga menghadirkan untuk Pulau Sulawesi ini, khususnya kita punya program namanya BBM Satu Harga. Pernah tahu nggak BBM Satu Harga? Hah? Belum pernah tahu? Wah ini perlu diedukasi sedikit nih penutup nih. Jadi kita itu di Pertamina, ini kan Indonesia itu negara kepulauan ya, distribusi BBM-nya susah, paling susah sedunia. Apalagi teman-teman tahu di Sulawesi tidak ada kilang minyak. Logikanya nih, berarti dikirimnya pakai apa? BBM-nya biar nyampe ke tempat penyimpanan atau terminal BBM atau TLP-nya dikirim pakai apa? Pakai kapal laut. Dikirim pakai kapal laut dari kilang Balikpapan yang terdekat. Nah sekarang pertanyaannya pengiriman BBM di laut itu tantangannya pasti banyak ya, ada cuaca ya kan. Nah di sini tugas pertama itu menjamin agar stok BBM itu aman untuk seluruh Sulawesi lewat 17 terminal BBM dan 7 depo LPG. Nah yang lebih menantang lagi ternyata di Sulawesi itu banyak wilayah 3T. Apa tuh 3T apa? Terdepan, terluas, dan tertinggal. Itu distribusinya sangat sulit. 3 ini pemerintah mencanangkan program BBM Satu Harga dulunya di Papua,
Karena kan di Papua tuh ngirim barangnya lebih sulit lagi dibanding Sulawesi. Dia harus pakai pesawat juga, dari kapal pakai pesawat, dari pesawat pakai mobil tangki. Nah di Sulawesi masih dia mobil tangki dan ojek juga ada. Nah ini sebagai gambaran teman-teman, intinya di program BBM Satu Harga kita menerapkan harga sama dengan di kota, walaupun distribusinya lebih sulit dan lebih mahal. Jadi Pertamina menanggung seluruh biaya distribusi untuk BBM. Jadi selain tugas yang mendistribusikan BBM subsidi, kita juga menjamin energi berkeadilan untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh masyarakat gitu, untuk mendapatkan akses energi. Ya ada satu video, ini mungkin bisa di play mas. Ini BBM Satu Harga kita di Kecamatan Seko yang terkenal dengan ojek termahal sedunia. Kita putar ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada ya. Biar terlihat dramatisnya nih, pengiriman BBM sesulit apa sih di daerah 3T? Jadi kalau teman-teman taunya cuma dari terminal BBM di Pelabuhan Palmerah gitu kan, datang mobil gede tuh, logo Pertamina, isi SPBU. Nah tidak seindah itu saudara-saudara. Banyak juga cerita dari distribusi BBM. Kalau yang lagi zaman di TikTok itu ya, hidup tidak selamanya indah deh gitu. Nah ini juga contohnya gitu. Tunggu ya. Melambung hingga mencapai Rp35.000 per liter. Kondisi ini tak menyurutkan langkah Pertamina untuk mewujudkan keadilan energi melalui program BBM Satu Harga. Perjalanan energi dimulai dengan melakukan pengisian bahan bakar minyak di terminal BBM Palopo, Desa Karangkarangan, Kecamatan 2, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Para petugas Pertamina ini pun dengan tulus mengemban tanggung jawab mengantarkan energi. Usai melakukan pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil tangki, selanjutnya mobil tersebut menuju ke Desa Tandu, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, sejauh 82 km. Untuk pemindahan bahan bakar minyak ke dalam drum untuk diangkut dengan mobil truk yang telah dimodifikasi. Usai melakukan pemindahan bahan bakar minyak, perjalanan bahan bakar minyak pun terus berlanjut melewati tanjakan dan jalan menantang sejauh 95 km dan terpaksa truk harus berbalik menuju Pelandoa dikarenakan jalanan yang dilewati berikutnya merupakan hutan belantara dan kondisi mesin sempat bermasalah. Pagi harinya tim melakukan briefing untuk mempersiapkan pembekalan dan segala kemungkinan. Jaraknya SPBU sebetulnya hanya 13 km, namun kondisi jalan yang rusak mengakibatkan perjalanan menempuh waktu 1 hari. Mobil truk kemudian berjalan melewati sungai dan menembus kubangan lumpur sampai pada akhirnya bertahan dikarenakan ada kendaraan lain yang mogok dan menutup akses jalan kendaraan. Akhirnya seluruh tim Pertamina turun bergotong royong membantu agar kendaraan tersebut dapat melintas. Tetapi di tengah hendak melanjutkan perjalanan, hujan mengguyur yang mengakibatkan jalanan berlumpur dan sulit dilewati. Seluruh kendaraan berat lainnya pun terjebak di lokasi tersebut. Idealnya truk tersebut sampai di SPBU di Dusun Lambiri, namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan memutar balik ke Dusun Palandoa untuk memindahkan BBM ke moda transportasi lainnya, yakni ojek motor, dikarenakan BBM hanya mungkin dikirim melalui jalur motor. Perjuangan petugas Pertamina tidak putus dan menyerah dengan medan dan kondisi tak lain tak bukan agar masyarakat Seko mendapatkan BBM dengan harga yang murah. Perjalanan pun mendapatkan pengawalan dari aparat setempat untuk menjamin bahan bakar minyak sampai ke tujuan dengan selamat. Usai menempuh waktu total 3 hari dari terminal BBM Palopo, akhirnya BBM sampai ke SPBU di Dusun Lambiri dengan jarak total 187 km. Ya, jadi bayangin ya dari yang teman-teman mikirnya dari terminal BBM di Kuakerek di sini nyampe ke SPBU Makassar kan cuma berapa jam mungkinnya nyampe. Itu pengiriman BBM untuk masyarakat yang nunggu bisa 3-4 hari.
Itu kondisinya cuacanya belum se ekstrim itu. Kalau lagi ekstrim bisa seminggu baru dapat BBM. Jadi memang tantangan distribusi itu di Sulawesi dan 3 trek itu menantang gitu. Jadi harapannya ini bisa teredukasi ke teman-teman bahwa di Pertamina itu kami berupaya gitu ya untuk bisa menghadirkan namanya BBM dan LPG itu nggak cuma sampai ke masyarakat perkotaan aja, tapi benar-benar seluruh lapisan masyarakat sebagai komitmen kami gitu. Jadi paling itu sementara pembukanya, Mas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba ngebayangin gini, harga palu basah di Makassar berapa? 10.000. Kira-kira kalau teman-teman yang jualan, terus suruh jualan di Seko masih 10.000 nggak? Hah? Dengan perjalanan kayak gitu, masih mau jual 10.000? Tidak ya? Tapi itu yang dilakukan sama negara ya. Sampai ke Seko pun itu harga BBM itu tetap satu harga. Nah ini menarik sebetulnya. Saya jadi ingat, karena biasanya kalau soal BBM satu harga itu selalu ngomongnya itu soal Papua, gitu kan? Di Papua seperti yang tadi Mas Iqbal bilang, itu ngirimnya itu darat, laut, dan udara ya, darat, laut, dan udara gitu. Dan medannya memang di Papua itu agak luar biasa. Saya pernah ke dari Jayapura itu ke tempat lahirnya Kemarin itu memang luar biasa itu. Itu pesawat kalau misalkan berangkat dari jam 10 udah nggak boleh. Nggak boleh itu bukan karena apa-apa, karena pesawatnya kalau kena angin itu boleh jam 10 oleng dia bisa kecelakaan. Jadi memang sangat itu ya, sangat terbatas. Saya jadi ingat soal gambar-gambar Alphard tadi. Jadi saya pernah antri di sebuah pom bensin, saya pakai motor pada saat itu. Antrian motornya itu agak panjang. Gitu. Kemudian antrian mobil, antrian Pertalite itu hanya ada satu mobil. Terus kemudian datang mobil kedua, mobilnya itu BMW. Mobilnya BMW. Saya pikir dia akan isi Pertalite kan, gitu. Dan semua pengendara sepeda motor itu memperhatikan gitu. Ternyata pas dia giliran isi, kita masih antri karena antrian kita panjang. Nah BMW itu isinya Pertalite kan kelihatan dari itunya kan, dari konsepnya warna putih kan. Udah, dan ngisi, dan dia pergi duluan, dia akan duluan pergi duluan. Jalan kita, terus pas giliran sudah dekat, yang di belakang saya, pengendara motor, marah-marah sama operator SPBU-nya, gitu. Kenapa itu BMW dikasih boleh isi Pertalite katanya gitu, ya. Petugasnya juga bingung. Tapi secara moral gitu, pantas nggak kira-kira mobil-mobil yang ada di foto tadi, Alphard, bahkan BMW, Pajero mengisi BBM subsidi? Rasanya nggak pantas ya, rasanya nggak pantas. Baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua kita, Pak Sayyid Abidin. Beliau adalah Ketua DPC Organda Kota Makassar. Waktu dan tempat silakan Pak Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan, nama saya Zainal Ini, Ketua Organda Kota Makassar. Apa itu Organda? Ya, adalah organisasi pengusaha angkutan di jalan raya. Dalam artian organisasi angkutan darat, seluruh kendaraan angkutan umum yang ada di Sulawesi Selatan maupun angkutan barang yang dikomersialkan itu di bawah naungan Organda. Apa hubungannya dengan Pertamina dengan Organda? Sangat erat hubungannya. Inilah temanya yang di atas, dilema subsidi dengan pembangunan. Artinya apa? Kalau tidak ada kendaraan, maka seperti apa kira-kira yang akan terjadi di sekitar kita kalau seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak berjalan efektif karena adanya persoalan di penyaluran BBM.
Nah, terkait dengan program pemerintah dalam hal ini Pertamina tentang BBM bersubsidi tepat sasaran, kami dari angkutan umum, ya, terus angkutan umum dan angkutan barang sudah berapa kali melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Pertamina. Terlebih-lebih adalah organda di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, yang pertama menerima pendaftaran My Pertamina. Kenapa saya lebih awal masuk? Ada yang lain saya sampaikan Pertamina bahwa PT-PT bisa nanti mendaftar di My Pertamina. PT-PT dalam hal ini angkutan umum bisa diatur, apalagi mobil pribadi diatur. Kalau angkutan umum sudah memiliki QR di SPBU, maka kami rasa orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan malu. Itu PT-PT saja ada barcode-nya, kok kita tidak? Makanya dia sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan pendaftaran di Pertamina. Terkhusus untuk angkutan umum barang, bahwa di tanggal 21 Maret ini itu biosolar tidak lagi akan diberikan kepada pengusaha angkutan mobil truk, ya, mobil truk yang tidak memiliki barcode, karena sudah akan dilaksanakan. Terkait dengan Pertalite, barangkali Pak Iqbal, sampai hari ini komunikasi dengan pimpinan Pertamina bahwa untuk Pertalite itu sampai hari ini belum ada arahan dari pimpinan pusat bahwa kapan akan diberlakukan barcode atau QR untuk Pertalite. Jadi untuk Pertalite masih aman saja untuk menjadi persoalan di SPBU. Nah, hanya persoalan yang terjadi Pak Rudi saat ini bahwa di masyarakat itu tidak semua yang mau mendaftar itu langsung terverifikasi. Itu sekian ratus anggota saya, angkutan umum maupun angkutan barang, itu tidak terinput datanya. Itu apakah STK asli, KTP asli, tetapi kok verifikasinya lama dan sampai 14 hari tidak ada muncul di akunnya. Ya. Lalu persoalan yang kedua muncul, adanya kendaraan yang memang STK asli hilang. Nah, STK asli hilang berarti hanya kopian yang ada. Kopian yang diinput ini, diupload ini, di share ini juga menjadi masalah karena itu verifikasinya selalu ditolak. Nah, bagaimana nanti penerapan pada tanggal 21 Maret mereka ini yang sudah mendaftarkan tetapi belum mendapatkan barcode. Ya, makanya kami dari sebagai ketua organ Kota Makassar selalu berkoordinasi Pak Rudi kepada pihak Pertamina agar dalam pelaksanaan ini itu tidak ada masalah yang muncul dari situ. Ya, jadi ada saja kebijakan yang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang layak mendapatkan itu. Ya layak ya. Kalau yang tidak layak walaupun kendaraannya itu, ya kan? Karena di sini di 191/2014 ya peraturan presiden itu bahwa kendaraan biosolar ini itu kan sudah diatur, sudah jelas bahwa kendaraan 8 roda sampai 10 roda hanya 200 liter yang bisa diberikan dalam sehari. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, jadi seandainya ada kendaraan anggota kami yang membeli BBM di pagi hari di Makassar kemudian sampai ke Mamuju, sebelum sampai ke Mamuju belum masuk pukul 22 barangkali tiba mereka habis BBM-nya. Nah, secara terpaksa tidak bisa lagi diberikan BBM bersubsidi karena belum masuk waktu 24 jam berikutnya. Ya, jadi memang menjadi persoalan bagaimana penyaluran BBM bersubsidi sebenarnya. Bukan karena murahnya,
sebenarnya kalau saya lihat ini, ya mohon maaf ini Pak Iqbal, sebenarnya harga 10.000 ini Pertalite maupun biosolar harga 8.000, 6.800 ini, kalau Pertalite saya anggap bahwa itu bukan subsidi, tapi sebenarnya harga langsung. Yang subsidi sebenarnya adalah 6.500 yang premium kemarin. Sebenarnya dihapus saja subsidinya, harganya, ya harganya anggaplah premium ini 8.000, kemudian Pertalite-nya 10.000, ya berarti masyarakat yang memilih bahwa sesungguhnya ini bukan subsidi, karena kalau subsidi itu pasti rendah. Nah, terlepas dari siapa yang berhak dan yang berhak mendapatkan subsidi itu, memang sebenarnya ini ya membuat ini artinya bukan sebenarnya orang, tetapi verifikasi kendaraannya. Karena kalau kita di sini semua ini kita tidak tahu siapa yang paling banyak uangnya di dalam sini, iya kan? Siapa yang terkaya di dalam sini. Tetapi kalau kelihatan kendaraannya dan dia sudah lihat, oh itu sana orang kaya, ada dia orang miskin. Contohnya, dia hanya menggunakan kendaraan itu. Pada saat itu tidak kendaraan dan dia mengisi, tapi kendaraannya kendaraan mewah. Kan gitu. Makanya kalau saya mendukung Pak Rudi, bagaimana membuat regulasi di nomor 191 2014 itu semua terdapat di dalamnya. Siapa saja, kendaraan siapa saja, masyarakat siapa saja, dan saya menginginkan masyarakat yang betul-betul terverifikasi bahwa mereka ini orang tidak mampu, janganlah membuat mereka diberikan persyaratan-persyaratan yang mereka tidak mampu penuhi. Ya contoh. Ada, kita sudah tahu pertanian, ya kan? Pertanian ini kok ada 5 liter yang dibutuhkan untuk membaca sawahnya, tetapi harus ada rekomendasi dari Pak Lurah. Oh itu, lalu Pak Lurahnya untuk kalau ada di kantor. Kalau dia 2 hari kalau ada, gimana kira-kira? Itu yang maksud saya. Jadi barangkali Pak Iqbal ini masukan, jangan terlalu bisa disampaikan kalau ada rapat pimpinan, bisa disampaikan bahwa bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat yang tidak mampu itu tidak dipersyaratkan yang sulit untuk didapatkan. Ya, sulit didapatkan. Cukup kartu keluarga dengan KTP, ya. KTP itu saya yakin dapat saya sudah bisa diverifikasi bahwa ini orang yang layak dan ini orang yang tidak layak. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan Pak Rudi, bahwa saat ini memang teman-teman ada mahasiswa sangat kurang menggunakan angkutan umum. Ya, terkhusus di Makassar ya. Saya akui bahwa angkutan umum di Kota Makassar kita ini adalah mulai dari tahun 2005 sampai sekarang itu tidak ada penggantian kendaraan, tidak ada peremajaan, sehingga kondisi angkutan umum kita sekarang ya seperti itulah. Tapi insya Allah dengan program kementerian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota seluruh Sulawesi Selatan akan diberikan kendaraan baru ya untuk sebuah pelayanan yang masih mahal, tepat sasaran dan lain-lain dan intermodal. Jadi nanti anggaplah dari orang dari Parepare turun dari kereta api, setelah turun itu langsung ada yang mau ke bandara, langsung ada orang ke bandara, yang mau naik ke sini langsung ada yang mengantar ke sini, yang mau ke sini tadi sudah terkoneksi. Ini sementara kita lakukan semuanya termasuk nanti bus yang mau ke Palopo dan lain-lain itu nanti tidak lagi akan singgah di terminal Daya, tetapi ada namanya klinik terminal bus service yang ada di sekitar Sudiang yang menghubungkan dengan kereta api. Jadi semuanya akan terkoneksi dengan angkutan umumnya kita. Mudah-mudahan dengan program itu ya masyarakat Minasata dan sekitarnya bisa menikmati pelayanan angkutan umum yang insya Allah kita akan contoh yang ada di Jakarta Barat. Mudah-mudahan itu. Ya. Barangkali untuk sementara itu saya sampaikan, kita akan kembangkan sebentar dengan tema di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia itu punya satu blueprint tentang sistem transportasi umum. Gitu, misalnya itu memang dari satu tempat ke tempat tujuan itu kalau di blueprintnya itu tidak boleh lebih dari 3 moda. Gitu. Jadi pokoknya sejauh-jauhnya dia selama dia di Jakarta itu tidak boleh dari 3 moda. Gitu. Dan dia turun dari satu moda untuk melanjutkan ke moda yang lain. Moda yang kedua itu atau yang selanjutnya itu ada di situ di tempat yang sama. Jadi memang nggak repot. Mudah-mudahan ya. Kalau tadi Pak Zainal sebutkan, mudah-mudahan rencana-rencana itu bisa berjalan dengan baik. Teman-teman kalau mau pergi kemana-mana nanti akan lebih mudah. Mudah-mudahan lebih murah juga Pak ya. Lebih murah juga. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Zainal. Yang selanjutnya kita persilakan waktu dan tempat Pak Arul. Tema kita hari ini sangat menarik, dilema subsidi BBM. Ya. Mengapa dilema? Karena hampir tiap tahun, bahkan bukan hanya tiap tahun, di semua rezim pemerintahan ketika bicara kenaikan BBM, bicara subsidi BBM, ini selalu isu yang menjadi perhatian kita semua karena berdampak langsung pada kita semua. Menarik tadi yang disampaikan teman-teman sekalian. Dulu memang kita selalu beranggapan bahwa kita kaya raya itu salah satunya itu kaya minyak ya, kaya minyak dan gas. Nah saya cek tadi data dari SKK Migas, ternyata dari cadangan minyak dunia yang terbukti itu ternyata cadangan kita hanya 0,2% ternyata. Dan di dunia ternyata kita untuk minyak itu urutan 27 di dunia. Jadi itu data dari SKK Migas ya, dari cadangan yang terbukti ternyata hanya 0,2% dari cadangan terbukti dunia berkaitan dengan minyak. Untuk gas juga ternyata demikian. Untuk gas itu kita memang urutan ke-13 dunia, tapi cadangannya itu hanya 1,4% cadangan dunia. Jadi ini juga kita memang perlu bangun kesadaran bahwa kita itu bukan negeri kaya minyak sekarang. Jadi kita ini net importer. Jadi itu yang harus kita pahami betul. Mengapa? Karena kalau dari kesadaran ini saya kira bagaimana upaya kita misalnya menggunakan energi, bagaimana kemudian upaya kita bersama supaya subsidi ini betul-betul tepat sasaran, ini tentu yang jadi tantangannya. Nah, karena ketimpangan inilah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, Nanda sekalian, mengapa ini selalu jadi dilema? Karena satu sisi memang kita udah importir BBM ini sangat tinggi ya. Kalau data kita baca, kita itu hanya menghasilkan 660 barel per hari ya. Nah sementara kebutuhan kita 1,4 juta ya, 1,4 juta barel, berarti ada 850 barel per hari yang kita harus impor. Nah disinilah masalahnya yang kemudian ada dilema di sini. Satu sisi kemudian kita menaikkan BBM, ya kalau menaikkan BBM ya pastilah kemudian ini akan berdampak sangat luas. Tadi Pak Senal dari Uganda udah menyebutkan bagaimana kemudian akan multiplier efeknya itu semua, bagaimana kemudian angkutan transportasi pasti berdampak dan tentu ke sektor real masyarakat seperti UMKM. Dan saya tahu kemarin BBM ada yang mahasiswa di sini juga turun di sini. Dan memang karena mereka merasakan, jadi waktu dengan BBM itu kan mereka lihat sendiri bagaimana UMKM misalnya yang kemudian baru pulih mau bangkit, tiba-tiba ada lagi kenaikan itu dan kita maklumi dan sadar bahwa itu sangat berdampak bagi masyarakat luas. Tapi saya kira juga kita perlu lihat kondisi ini secara jernih ya, bagaimana kemudian memang ada dilema tadi ini. Nah, ketika kemudian ada BBM, kemudian ada subsidi. Nah, subsidi lagi ini yang jadi catatan kritis kita. Karena ketika subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, ya tentu ini jadi masalah juga. Karena ketika kemudian sebagai kompensasi yang tidak bisa kemudian dielakkan, ketika kemudian harga minimumnya naik, ya, kemudian sebagai kompensasinya ada subsidi misalnya. Tapi ketika ada kemudian yang tidak berhak, itu kan apa ya, menyakitkan ya sebenarnya. Karena bukan haknya, bukan yang tadi dicerita ada mobil-mobil mewah yang kemudian harusnya tidak menikmati subsidi, kemudian dia yang menikmati itu kan apa ya? Satu sisi membuat kita bias juga,
Dan kalau kata Menteri Keuangan sampai 80% itu kan biasa. Nah, ini saya kira yang kemudian perlu kita cermati betul bahwa bicara dampak kenaikan BBM, kemudian ada subsidi, itu memang tidak sederhana. Ada begitu banyak variabel, ada begitu banyak faktor yang kita perlu perhatikan. Bagaimana kemudian tadi dari kesadaran, bagaimana kemudian edukasi ya. Dan saya menyinggung sedikit memang yang catatan kita memang bagaimana ada regulasi, saya kira memang yang ketat. Bahkan dengan regulasi ini ya namanya regulasi kita bisa memaksa sehingga kemudian pemberian subsidi ini bisa secara tepat. Jadi di Perpres 191 2014 yang sementara direvisi ya seperti yang disampaikan Pak Senal. Jadi harapan kita betul-betul itu sudah tegas, sudah sangat tegas untuk kemudian siapa yang betul-betul menikmati subsidi. Jadi kalau yang di Perpres 191 2014 ini kan hanya menyebutkan CC-nya saja ya, CC untuk kendaraan, termasuk penyaluran. Ya, malah nggak ada CC malah hanya jenis kendaraan. Nah ini yang nanti mungkin di salah satu pasaran itu harus sudah spesifik. Kemudian juga tadi yang tidak mampu itu yang mana yang harus secara tegas dan itu nanti akan diajukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya tidak ada lagi nanti kasihan yang tugas di SPBU ini nanti berkelahi. Ya itu satu sisi. Dan kemudian ini juga penting mengapa penting juga ada tadi My Pertamina ya, kemudian pakai QR code karena memang nanti ini kan untuk subsidi ini harus juga secara tertutup, artinya data itu harus keluar. Nah ini barangkali perlu perhatikan juga mungkin untuk Pertamina ya, literasi digitalnya. Kenapa? Karena kita harus sadar juga satu sisi kadang kita bicara terlalu jauh ini, bicara digitalisasi, AI lah, ChatGPT macam-macam, tapi masyarakat kita di bawah itu sangat banyak yang ada kesenjangan dari sisi digitalisasi. Kan bicara digitalisasi kan sebelum digitalisasi ada digitasi dulu. Kemudian yang digitalisasi sampai transformasi digital. Nah, saya pengalaman baru mendampingi teman-teman UMKM, kita coba go digital itu memang ya beda lah, kan ada generasi, ada digital native yang adik-adik ini mungkin yang untuk bawah ya lebih mudah, tapi rata-rata masyarakat kita kan digitalisasi. Mereka keamanan cyber security akunnya aja, apalagi diajak langsung ayo kamu pakai QR code, pakai My Pertamina, itu memang harus butuh edukasi memang, dan edukasi bahwa mengapa pendataan tadi dan melalui digitalisasi tadi pakai QR code My Pertamina itu jadi penting karena tadi itu untuk lagi-lagi data dan verifikasi data. Jadi saya kira ini sangat penting supaya bank aware kita lebih sadar bahwa tidak sesederhana itu kita melihat permasalahan satu sisi. Jadi ada banyak tadi, bagaimana kesadaran, bagaimana dari sisi perusahaan, akuntan, bagaimana dari sisi literasi digitalnya. Termasuk juga saya mungkin menekankan yang penting ini kalau kita yang hadir di sini saja punya kesadaran bahwa kita ini bukan lagi negara kaya minyak. Kita sadar menggunakan energi, sederhana saja. Bagaimana hemat menggunakan AC, hemat menggunakan kemudian listrik di rumah ya, dan seenaknya kemudian buang-buang energi. Itu saya kira langkah-langkah yang lebih nyata untuk kita sadar bahwa kondisi kita ini tidak seideal yang mungkin selama ini kita tahu sebelumnya ya. Mungkin itu dulu Kak Budi untuk mengantar. Nanti ditanya jawab kita lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salah saya upayakan sama Pertamina ya, apa namanya? Nanti akan ada YouTube, nanti pihak-pihak yang belum terdigitalisasi itu tidak terangkum. Ada sedikit cerita menarik nih. Jadi untuk supir-supir yang mungkin PT atau apa yang belum terdigitalisasi atau mungkin device-nya juga belum canggih, jadi kami ngakalinnya kan mungkin bukan pakai aplikasi sebenarnya, tapi website gitu. Jadi teman-teman dapat email, barcode-nya bisa di-print. Barcode-nya bisa di-print, jadi tinggal di-scan sama petugas operator SPBU. Jadi kayak kita bisa datang ke sebuah tempat makan, mau bayar pakai QRIS ya, tinggal di-scan aja barcode-nya. Ini teman-teman sudah terdaftar, masyarakat yang berhak pada subsidi itu tinggal di-print,
Jadi mainannya itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita mempermudah juga sebenarnya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai Q&A, saya ingin tanya, tahu nggak? Tadi kan Pak baru menceritakan tentang cadangan minyak. Ada cadangan minyak dunia, ada cadangan minyak Indonesia yang katanya cuma 0,2% dibandingkan cadangan minyak dunia. Tahu nggak, cadangan minyak yang tersisa itu tinggal berapa banyak dalam hitungan waktu? Nggak ada yang tahu? Untuk cadangan minyak dunia itu hanya sekitar 50-an tahun. Oke? Cadangan minyak Indonesia itu kalau menurut Menteri SDM dulu pernah disampaikan itu hanya sekitar 10 sampai 13 tahun. Setelah itu cadangan minyak Indonesia kemungkinan akan habis. Jadi dalam rentang waktu itu, setelah itu motor kawan-kawan semua, kalau tidak ditemukan cadangan minyak itu di Indonesia, semuanya adalah BBM impor. Gitu. Jadi memang kita harus berhemat ya dengan fakta-fakta itu. Baik, kita akan buka sesi Q&A. Kita akan kembalikan ke MC Mbak Mutia. Terima kasih Pak Rudi. Tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita dan juga penjelasan kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk adik-adik semuanya yang ingin bertanya related dengan apa yang tadi disampaikan oleh ketiga narasumber kita, silahkan angkat tangannya lalu sebutin nama dan jurusannya. Silahkan, ada yang bertanya? Oke, ada Umi dulu, silahkan. Nah, saya ingin bertanya setelah tadi apa yang sudah diberikan oleh narasumber. Nah, saya bertanya bagaimana tanggapan pemerintah terkait penggunaan subsidi BBM yang seharusnya sasarannya itu ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu, tapi justru pada nyatanya dilihat justru dipakai juga oleh orang-orang yang bisa dikatakan sangat mampu. Jika dilihat dari contohnya misalnya pengguna mobil BEB itu sejenisnya juga ikut menggunakan subsidi. Terima kasih. Ada nggak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurani Saputra dari jurusan Manajemen. Pertama-tama saya bacakan dulu kutipan yang saya dapatkan Pak dari CNBC Indonesia. Jadi yang kita ketahui itu pada dasarnya BBM atau solar bersubsidi ini terdiri dari 3 elemen yang harus diketahui. Yang pertama, kuotanya ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Yang kedua, harganya dipatok pemerintah. Dan yang ketiga, konsumennya juga sudah ditentukan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Bapak Saleh Abdul Rahman menyebutkan alasan diberlakukannya pembatasan pemberian bahan bakar bersubsidi ini adalah agar solar atau BBM subsidi ini dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau misalnya, bukan misalnya sih, tapi sebenarnya ada oknum oknum yang membeli bahan bakar subsidi dengan skala besar dan kemudian kegiatannya ini dilakukan di tengah malam. Nah, ini kan sangat mencurigakan Pak. Kemudian bahan bakar tersebut ini dijual ke pelosok-pelosok yang memang terbatas bahan bakarnya, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil tersebut. Nah, kira-kira kegiatan tersebut ini ilegal apa atau legal? Kalau misalnya legal, apa kira-kira upaya pemerintah tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik. Saya menurut siapa biasa dipanggil Murad, saya dari jurusan akuntansi. Jadi mungkin pertanyaan pertama tadi saya sudah sempat jawab tentang bagaimana tanggapan
subsidi itu sebenarnya tidak tepat sasaran karena saya dari yang menggunakan subsidi itu adalah orang-orang yang kayak ada contoh kata saya kenapa hal ini mungkin bisa terjadi itu ada satu keluarga mungkin ini agak berbeda juga dalam satu keluarga ini mereka punya mobil. Satu mobil untuk bapaknya mobil Fortuner, satu mobil untuk mamanya mobil Nissan March, terus untuk kakak sulungnya pakai mobil Rush, terus untuk kakak kenyanya dia pakai Kaya dan bungsunya pakai Agia. Nah ini itu mungkin yang menjelaskan kenapa BBM subsidi ini bisa jadi tidak tepat sasaran karena adanya ketimpangan sendiri dalam pemilikan kendaraan juga. Bisa kita lihat sendiri contohnya kalau dalam keluarga saya sendiri itu cuma ada satu mobil dan satu motor. Nah, dan itu yang ini adalah perbandingan 3:2. Lalu bagaimana dengan perbandingan dari keluarga yang lainnya? Nah, mungkin dari perbandingan seperti itu lantas sebenarnya bagaimana sih solusi dari Islamnya itu menghadapi kasus seperti itu? Bagaimana solusinya untuk saat ini? Ya, Pak, terima kasih. Subsidi itu bisa pada persen, bisa pada barang gitu kan. Nah ini nanti mungkin bisa dijelaskan sama bicara kita. Mungkin itu dulu ya, mungkin sesi pertama ya. Oh iya. Oke, nanti kalau misalkan kita masih punya waktu, kita buka sesi kedua ya. Oke, baik. Mungkin Pak Saidar dulu, tadi kan awal masih Pak, sekarang Pak Saidar belum merespon. Nanti gantian. Oke, terima kasih. Nah ini luar biasa ini Pak Rudi, lagi bersemangat semua ini mau bertanya, mau memberikan saran ini ada di kita. Ini luar biasa. Artinya dia memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Saya lihat bahwa ada 3 yang memberikan pertanyaan pada prinsipnya akan sama, ya akan sama. Yang pertama bahwa bagaimana tanggapan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sendiri terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan penyaluran BBM subsidi ini. Sesungguhnya kalau kami dari Onggarda menyikapi hal tersebut bahwa pemerintah termasuk dengan pertanyaan Adinda belakang bahwa pemerintah harus merevisi peraturan presiden terhadap siapa saja yang berhak di jabatan. Nah, banyak kekurangan yang ada di situ. Siapa yang berhak dan bagaimana bentuk pengawasan? Bagaimana bentuk pengawasan, bagaimana bentuk sanksi yang harus diberikan kepada baik kepada masyarakat itu sendiri maupun para pelaku dalam hal ini SPBU-nya. Dan penggunaan BBM yang tidak layak adalah itu didorong oleh pemberian dari SPBU itu sendiri. Dan tidak mungkin kami sebagai orang mampu, seandainya kami orang mampu, kemudian datang di SPBU, membawa alpan, regulasi sudah jelas, sudah pasti kami tidak diberikan. Itu yang maksudnya begitu. Makanya pemerintah harus lebih tegas membuat regulasi terhadap kebijakan bagaimana BBM subsidi tempat ini bisa tepat sasaran. Nah, kemudian kalau nanti ada oknum-oknum dalam lain di sini, tidak saya katakan tadi bahwa Pertamina dalam hal ini bersama dengan instansi terkait, siapapun pelaku dalam pola penyaluran yang tidak jelas berdasarkan regulasi yang telah dibuat, baik NIAS dan lain, maka itu saya kira tidak masalah karena sudah. Nah, kemudian ada terusus pertanyaan khusus dari Onggarda, bagaimana tanggapannya terhadap Onggarda dengan pembatasan BBM. Sesungguhnya kami sangat mendukung pembatasan BBM ini, di mana kita berharap bahwa
dengan adanya pembatasan BBM untuk yang betul-betul berhak dan memakai itu yang mendapatkan, untuk mendapatkan. Makanya ada verifikasi barcode QR didaftarkan oleh masyarakat pengguna, baik pengguna Pertalite maupun bersubsidi. Seperti contoh kasus ya, bahwa kami dari angkutan kota sendiri itu sudah 50% sudah pakai barcode. Bikin saja PTPT ini PTPT ini. Jadi ini kalau dia masuk di SPBU, dia perlihatkan ini, baru di sinilah baru bisa diberikan. Kalau dia tidak bawa, itu sopir dengan petugas SPBU baru bertengkar dulu baru di sini. Ini khusus untuk sopir PTPT. Nah, lalu masyarakat umum biasa, dia belum memperlihatkan barcode-nya, ya tetap diisi tanpa ada percakapan dengan. Tapi untuk sopir PTPT, dimanapun itu di SPB di Kota Makassar sudah ada terdapat teguran dari petugas SPBU kalau dia memperlihatkan begini. Makanya kami selalu mendorong bersama dengan Pertamina agar diberikan kemudahan kepada anggota kami untuk mendapatkan barcode. Jadi sesungguhnya dengan pembatasan BBM ini kepada hak layak yang bisa mendapatkan, ini bisa memicu bahwa kota untuk 1 tahun, ya kita lagi tidak akan ribut di akhir tahun, karena rata-rata dua bulan terakhir, rata-rata 2 bulan terakhir kami punya anggota itu ribet dan pasti selalu tidak mendapatkan solar maupun Pertalite, apalagi yang ke daerah. Kenapa itu? Karena itu dipakai oleh memang orang-orang yang tidak hak, yang berhak. Nah, dengan adanya pembatasan dan difasilitasi dengan QR barangkali, ya insya Allah pembagian atau data kuota yang akan dilakukan oleh Migas itu bisa tercapai di akhir tahun. Nah itu rata-rata. Contoh kasus kemarin di tahun 2021 ya, itu semua truk yang mau ke Mamuju, ke Lu itu tidak ada sama sekali bahan BBM yang bisa dibeli. Jangankan subsidi, yang mau dibeli saja tidak ada. Ya makanya kita tidak mau terulang di tahun 2023 ini. Semoga dengan adanya My Pertamina, ya My Pertamina dan apapun namanya itu, ini bisa menghentikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam penyaluran. Itu barangkali sementara jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahru. Baik. Jadi tadi sudah banyak diulas juga Pak Zainal ya. Saya hanya mau menegaskan kembali yang berkaitan dengan Perpres ini yang revisi. Jadi ini juga saya kira kita harus perlu dorong teman-teman mahasiswa ya. Jadi untuk Perpres 191 2014 tentang penyaluran, distribusi dan penjualan ETH berkaitan dengan BBM. Nah ini harus kita dorong memang karena inilah jadi poin hukumnya. Jadi mengapa hari ini kita bisa lihat kemudian banyak mobil-mobil mewah yang harusnya bukan dia yang berhak, tapi dia yang menikmati subsidi ini, karena memang di peraturan atau regulasinya ini yang belum mengatur itu. Nah harapannya dengan revisi Perpres 191 2014 inilah yang menjadi poin hukum sehingga ada ketegasan dan pemerintah bisa tegas sehingga yang betul-betul seharusnya bisa menikmati subsidi ini yang memperoleh tadi ya. Nah itu memang harapan kita. Jadi kita tunggu saja 2023 ini mudah-mudahan segera keluar Perpresnya ini, revisi Perpres 191 2014. Karena memang untuk yang Perpres sekarang ini kan lebih mengatur kebarang memang ya, kebijakan publik untuk bagaimana dari sisi orangnya, bagaimana secara detail yang mana kemudian untuk spesifikasi kendaraan, kemudian bagaimana verifikasi siapa kemudian yang berhak. Nah ini yang belum ada memang. Dan ini kalau sudah ada saya kira akan tidak ada lagi alasan nanti SPBU untuk kemudian bisa menolak. Kalau hari ini kan masih dari pertama kali
Kalau bertanya Pak Zainal nggak ada masalah karena udah diedukasi di organisasi organda untuk PT-PT dan lain-lain. Nah itu. Kemudian tadi nada yang kedua tadi ya ini disinilah peran kita untuk melakukan pengawasan. Yang saya kira itu penting ya karena itu nanti mungkin ditambahkan sama Kang Iqbal ya. Karena memang ada sekarang itu banyak kecurangan memang yang kita lihat. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan disparitas harga yang misalnya di solar yang cukup jauh itu yang berapa 3 sampai 3 kali lipat tadi itu dimanfaatkan oleh oknum memang secara tidak benar memang ilegal. Jadi dia manfaatkan, kemudian dia coba bahkan ada sampai pencurian macam-macam. Itu hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan segelintir orang melihat tadi ada celah, wah ini jauh sekali nih. Bagaimana kemudian saya bisa dapat keuntungan? Nah ini beberapa dan oknum-oknum ini yang harus kita awasi dan kalau ada seperti itu ya harus kita bisa laporkan sebenarnya. Kita bisa sampaikan bahwa ada penyimpangan, ada sesuatu yang tidak benar, itu bisa saja kita kemudian sebagai mahasiswa turut mengawasi dan saya kira bisa kita melaporkan kalau kita lihat bahwa itu tindakannya ilegal. Kemudian berikutnya, nah ini tadi yang memang masalah kepemilikan dan rasio kepemilikan mobil ya. Nah ini memang yang hari ini itu kalau payung hukum ini masih belum tegas, saya kira itu akan terjadi pastinya. Jadi, nah saya mungkin menekankan begini, jadi sangat penting memang ini tadi ada edukasi dari kampanye penyadaran besar-besaran bahwa kondisi kita seperti ini sekarang yang sisa bahan bakar yang basisnya fosil ini yang makin berkurang. Nah ini yang harus kita dorong. Nah kalau kesadaran ini kan bisa cukup masif, saya kira kita akan berperan lebih nyata. Nah kita selalu di kampus itu mengkampanyekan adanya sinergi pentahelix. Pentahelix itu ada kemudian akademisinya, kemudian ada dari komunitas masyarakatnya, kemudian bagaimana pemerintah sendiri tadi mensupport regulasi, kemudian dari sisi media termasuk ya untuk kemudian itu bersama-sama dan asosiasi untuk bagaimana kita isu ini menjadi kesadaran bersama bahwa kondisi kita itu seperti sekarang dan kalau tidak ada kita kerjasama, tidak ada bangun kesadaran sama-sama, tidak ada penyadaran untuk mendorong yang berhak bisa dapatkan haknya, itu saya kira yang menjadi penting saat ini kita lakukan. Mungkin itu tambahan. Baik, untuk terima kasih Pak Baru. Tepuk tangan buat Pak Baru. Bagaimana subsidi itu harus disalurkan itu pertanyaan berat kasusnya. Mudah-mudahan ini juga nanti akan menjadi satu bahasa gitu ya. Ini subsidi kalau secara undang-undang clear subsidi itu adalah untuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau untuk subsidi BBM gimana? Diberikannya kepada ponsel, kepada individu atau kepada kendaraan. Nah kalau tadi kasusnya misalkan satu keluarga punya mobil, semuanya cc-nya 1000 cc kalau lagi itu. Tapi punya mobilnya 5 gitu. Kan jelas dia bukan orang yang tidak mampu ya. Baik, makasih Bang, silakan Mas. Coba ya, tadi mungkin bisa Mengerti ya. soal ada yang ngisi mobil tapi ngisi BBM-nya banyak ya dari Mas Alif ya. Ini sebelum dijawab, saya jadi punya cerita. Beberapa waktu lalu itu menjadi pemberitaan di Jakarta. Itu ada mobil ngisi BBM, dia kalau nggak salah bilangnya isinya penuh. Cuma petugasnya bingung. Ini kok nggak perlu penuh katanya. Ini kok nggak perlu penuh. Ternyata tankingnya itu dimodifikasi menjadi lebih besar. Gitu. Nah ini juga menjadi salah satu kasus ya. Baik, silakan Mas Iqbal. Baiklah. Teman-teman semua, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Terlihat tadi kritis semua nih terkait materi yang disampaikan oleh 3 narasumber di depan. Pertama mungkin boleh jawab dulu loncat ya soal tadi yang Mas Alif tadi. Pertanyaannya kan sederhana tadi Mas ya. Ini sebenarnya dari Pertamina bagaimana ini bentuk pengawasan untuk kejadian-kejadian yang mungkin ditemukan di lapangan seperti itu. Jadi ada yang disampaikan tadi ada malam-malam yang mengisi tapi secara volume tidak wajar mungkin ya, tidak wajar atau mungkin menggunakan tidak langsung ke kendaraan atau dengan menggunakan perantara alat untuk isi yang seperti tiket misalnya.
gini Mas Ali, kalau disebut ilegal atau tidak atau legal ya jelas itu ilegal. Karena sebenarnya menurut undang-undang migas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM itu langsung ada aturannya, itu hanya perusahaan tertentu yang ditunjuk termasuk Pertamina. Jadi kayak contoh, mungkin teman-teman tahu Pertamini itu punya Pertamina bukan? Saya masih salah ya. Jadi sebenarnya Pertamina itu bukan Pertamina. Kebetulan aja mungkin dia menggunakan asosiasi brand nama yang mirip Pertamina, tapi sebenarnya itu bukan di bawah Pertamina. Jadi yang di bawah Pertamina yang resmi itu adalah SPBU, atau yang kalian tahu SPBU mini punya Pertamina itu adalah Pertashop. Nah itu baru punya Pertamina. Nah Pertamina itu Pertamina itu bukan Pertamina. Nah jadi sebenarnya yang punya izin untuk menjual langsung BBM maupun LPG itu adalah Pertamina. Jadi yang seperti itu ilegal. Nah kalau misalkan ternyata ditemukan nih ada yang menyalurkan SPBU ya atau lembaga penyalur kami yang tidak tepat sasaran ditemukan di lapangan, itu sekarang sudah semua gampang dan semua sudah transparan. Kita tuh punya call center namanya Pertamina Call Center 135 Mas. Atau kalau teman-teman ini anak gadget ya, anak sospek, itu kita juga bisa dicek aja di @Pertamina Call Center 135. Caranya gampang, Mas fotokan potong SPBU, plat SPBU-nya nomor berapa tuh, fotokan atau video kejadiannya, jelaskan itu kronologisnya kapan terjadi, laporkan ke kami. Nanti akan kami tindak lanjut. Karena sudah banyak juga SPBU yang kami sanksi karena terbukti melanggar penyaluran BBM subsidi ke yang tidak tepat. Mas Iqbal, ini saya sedikit melanjutkan ya. Boleh. Kalau misalkan masyarakat itu termasuk teman-teman mahasiswa itu tidak tahu persis, tidak yakin persis, tapi dia melihat indikasi, gitu kan? Terus dia melaporkan. Nah kalau ternyata dugaan atau kecurigaan mereka itu tidak tepat, apakah mereka akan kena sanksi atau apa gitu? Tidak. Jadi tidak apa-apa sebetulnya ya? Apa dilaporkan aja. Oke. Karena kan kami akan ada investigasi Mas. Jadi saat ada laporan dari teman-teman, itu kan biasanya kelihatan tuh yang si plat mobilnya tuh yang ngangkut gitu kan, ngangkut dirigentnya misal, atau ada mobil yang kelihatannya tadi kata Mas Rudi juga, kok ini nggak penuh-penuh gitu kan? Itu kan kita sudah terdigitalisasi Mas. Jadi ketahuan tuh di jam berapa mobil dengan plat berapa itu ngisi BBM. Kalau kelihatan tidak wajar itu bisa kita tegur SPBU jadi kita sanksi. Jadi intinya dari laporan yang dilaporkan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial itu akan kita investigasi. Makanya di SPBU itu wajib ada namanya CCTV. Jadi selain kami di Pertamina pegang data penyaluran harian seperti apa karena sudah terdigitalisasi, CCTV juga wajib dimiliki oleh seluruh pengusaha SPBU. Jadi jangan khawatir untuk melapor ya? Iya, jangan khawatir karena kalau bukan kita yang melaporkan untuk sama-sama BBM subsidi tepat sasaran, siapa lagi? Kalau tidak ada yang berani gitu kan? Karena sekarang sudah zaman transparan. Apalagi zaman sosial media kan apa-apa viral ya? Viral gitu. Jadi kalau untuk kami di Pertamina kami bukan komitmen Mas. Bahkan sudah banyak kasus penyalahgunaan juga ditemukan oleh aparat kepolisian yang kita sama-sama tindak gitu. Jadi nggak perlu ragu ya Mas Alim ya kalau menemukan. Dan tadi juga bagus background yang diceritakan soal yang mengatur siapa, BPM migas, kuota juga diatur. Dan tadi harapannya kalau teman-teman juga ikut bantu kontrol sosial, BBM subsidi juga bisa ikut tepat sasaran gitu. Nah ini menyambung juga nih ke pertanyaan mbaknya ya, siapa namanya? Siapa? Kurang kedengaran aja. Umi Kalsu ya. Dan juga gimana sih tanggapan pemerintah soal BBM subsidi tepat sasaran itu? Jadi sebenarnya saya selalu berterima kasih nih kalau sama Sainal karena dari awal ada program ini tuh yang mendukung banget itu Pak Sainal dan Organda. Jadi sebenarnya kenapa tanggapannya seperti apa? Karena tadi kita kan akhirnya ditunjuk nih oleh pemerintah melangsungkan program BBM subsidi tepat sasaran. Jadi harapannya yang dilakukan pertama kali adalah pendataan. Jadi sebenarnya dari tahun 1 Juli 2022 kita baru memberlakukan pembelian BBM menggunakan barcode belum ada. Jadi kita sosialisasi dan mengajak agar masyarakat yang baru itu mau mendata dulu kendaraannya. Karena kan fase transisi itu pasti ada ya, harus disosialisasi dulu. Karena tidak semua juga ternyata orang yang punya kendaraan bagus itu mau mendata karena ada rasa.
malu juga, ya. Kan minimal setidaknya tersortir ya di awal dari rasa malunya yang secara ekonomi bagus itu, gitu kan. Tersortir sedikit demi sedikit, nantinya sudah ada regulasi. Kan pemerintah juga sekarang sedang membuat regulasinya nih, bisa kayak migas. Sudah ada regulasi yang jelas, yang mungkin diharapkan juga bisa didorong oleh banyak pihak. Nanti dari data tersebut bisa kita olah mana yang jadi benar, mana yang tidak. Karena selama regulasi itu belum ada, kami tidak bisa yang namanya bilang bahwa oh ini BMW tidak boleh, oh ini PT-PT boleh, oh ini PRC boleh, nggak boleh. Gitu. Jadi semua ada di regulasi, tapi pemerintah memang sudah serius untuk hal ini karena balik lagi subsidi soal BBM ini di APBN itu sudah besar sekali, sudah bengkak. Sayang kalau negara kita masih ngejelimet di isu itu aja gitu kan. Sebenarnya subsidinya bisa dilempar ke sektor-sektor strategis lainnya gitu. Gitu sih rencananya. Terus mungkin yang terakhir pertanyaan soal kendaraan ya. Kalau dari kami sih di Pertamina, balik lagi mas, kalau belum ada aturannya, kami sebenarnya belum bisa ya untuk mencegah itu karena kan aturan juga belum menjelaskan sosial ekonomi status apa yang boleh berhak mendapatkan subsidi kan. Apalagi tidak ada juga parameter bahwa kendaraan yang 5 itu orang kaya, walaupun secara logis dan realistis ya pasti kata orang kaya yang jangan punya uang lebih banyak untuk spend beli mobil. Cuman tadi mas, dari kita di Pertamina itu juga sudah menghimbau untuk yang beli BBM subsidi kendaraan itu boleh didaftarkan lebih dari satu, maksimal 3 di satu KTP. Nah, kenapa kita harap didorong untuk didaftarkan? Semakin banyak big data yang kita punya, otomatis saat regulasi ada, kita bisa langsung tak mana aja yang boleh, mana yang enggak. Jadi memang roadmap ini roadmap bukan jangka pendek, nah jangka panjang. Jadi saat regulasi siap, data kami siap juga, sudah nanti mudah-mudahan BBM subsidi bisa tepat sasaran, juga bisa tetap volume. Kita sekali, Mas Rudi. Mudah-mudahan ini ya diterima jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh saya simpulkan itu sebetulnya penyimpangan BBM subsidi itu kemungkinannya dua. Satu karena ketidakpantasan, yang kedua karena pidana karena memang pelanggaran hukum. Karena kalau ketidakpantasan itu karena aturannya memang belum ada. Baik. Mbak Lutia, masih kita masih punya waktu untuk sesi ini. Oh, oke, baik. Oke, jadi kita akan buka sesi 2, tapi sesi 2 ini hanya ada satu pertanyaan. Jadi silakan untuk adik-adik semuanya, ya, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azisa, jurusan akuntansi. Untuk Pak Bahrulu, perlukan ketegasan dari pemerintah agar BBM subsidi tepat sasaran. Dan bagaimana solusi hadapi minat kita yang katanya cadangannya agak juga habis. Sekian pertanyaan saya dan izin mengucapkan selamat. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi perlukah pemerintah tegas? Ya, tentu pemerintah harus tegas. Dan ketegasan itu dalam sebuah kebijakan, itulah yang lagi dalam proses ini revisi di Perpres 191 2014. Jadi kalau ditanyakan apakah pemerintah harus tegas, ya harus tegas karena harus jelas siapa yang kemudian mendapatkan haknya dan mana kemudian yang sebenarnya itu bukan haknya. Jadi itu saya kira poinnya ya. Kemudian bagaimana menyikapi yang kita tahu bahwa BBM ini atau minyak dan gas atau energi yang fosil ini yang mungkin berkurang, mau tidak mau tentu ini kembali kepada kita semua ya, kesadaran bersama. Jadi lagi-lagi saya ingin sampaikan penyadaran ini tidak boleh berhenti. Jadi sosialisasi, edukasi, kampanye, bagaimana kemudian adik-adik sekalian mahasiswa yang tahu kondisi ini saat itu bisa kemudian juga menyampaikan kepada yang lain. Jadi saya mengajak kita dari hal-hal yang sederhana lagi, dari apa yang kita bisa lakukan secara individu, secara personal. Mari kita coba misalnya tadi hemat energi, mari kita kemudian lebih peduli pada lingkungan. Kita sadar bahwa ini luar biasa bagaimana kemudian penggunaan energi kita, boros energi itu yang awal. Kemudian
Yang kedua ini memang harus jalan ini kontrol. Jadi sesama kita harus ada saling mau mengkritisi, mau kemudian tadi melaporkan kalau ada yang ilegal ya, ada penyimpangan harus ada berani juga, apalagi teman-teman mahasiswa dan lagi-lagi memang peran negara. Jadi ini kan kompleksnya adalah ada banyak hal yang juga yang masyarakat lihat. Kita tidak bisa melihat masalah subsidi ini subsidi tok. Ada perkara-perkara lain yang juga kadang membuat masyarakat itu jadi bertanya-tanya. Ada banyak kasus-kasus yang lain berkaitan dengan aspek-aspek yang lain yang itu juga bisa mempengaruhi. Jadi tidak bisa kita lihat wah subsidi BBM ini karena sudah dibuatnya BBM, tapi satu sisi juga ada pejabat misalnya yang kemudian bergaya mewah ya. Kemudian masih ada banyak permasalahan sosial. Ini juga saya kira akan sangat berkaitan sama yang lain. Bagaimana infrastruktur jalan misalnya yang juga belum baik misalnya dan lain-lain. Jadi ini memang perlu banyak hal juga yang perlu dilihat. Tapi menyikapi tadi khusus energi ini harus jadi gerakan besar. Karena kita ini di bumi ini manusia yang kelola, kita diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk dibuka bumi ini. Dan sebagai ya kalau biasa kan kita sebut khalifatul fil ard ya, sebagai pengelola, sebagai yang mendapatkan amanah mengelola bumi ini, bagaimana kita kemudian aware tadi dengan masalah bagaimana energi, bagaimana kemudian kesadaran lingkungan ini yang kita harus bangun. Tanpa itu saya kira tidak akan bisa untuk menjawab tadi permasalahan khususnya untuk isu tadi energi dan lain-lain. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya mau menambahkan? Jadi saya tambahkan sedikit. Seperti barangkali ini kan ada revisi Perpres. Saran saya di kegiatan inilah yang salah satu wujud untuk membuat rekomendasi apa saja yang kita inginkan di dalam revisi itu ya, nanti di kegiatan ini rekomendasikan bahwa salah satunya pengawasan dan lain-lain yang berat dan lain itu direkomendasikan dari universitas ini ya. Jadi ini akan menjadi catatan buat migas dan pemerintah bahwa ini Makassar Nobel ini luar biasa ya dalam menyikapi sebuah kebijakan pemerintah di dalam memaparkan subsidi tepat. Ya. Kemudian yang terakhir ini kan sosialisasi, sampaikanlah kepada keluarga semua bahwa pemberlakuan pertalite dan pemberlakuan BBM bersubsidi solar ini di tanggal 21 Maret kalau tidak salah itu akan diberlakukan di seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian khusus pertalite itu masih menunggu, jadi masih punya kesempatan yang lain untuk mendaftarkan. Jangan ketinggalan belum sama saudara PT semua sudah, insya Allah mungkin di 1-2-3 bulan terakhir ini seluruhnya sudah akan mendapatkan barcode, sehingga pembatasan maupun pemanfaatan subsidi itu betul-betul tepat diangkutan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin terakhir nyambung yang tadi Pak Channel sampaikan. Sebelumnya terima kasih Pak atas dukungannya. Akhirnya program subsidi tepat yang dicanangkan pemerintah melalui kami bisa berjalan lancar di Sulawesi Selatan, salah satunya di Makassar, karena sudah lebih dari 50% ya anggota-anggotanya sudah mendaftarkan. Nah, dari balik-balik sosialisasi juga mohon bisa diinfokan ya teman-teman semua keluarganya, apalagi yang punya dana roda 4 yang BBM-nya mungkin isinya pertalite gitu ya, dan merasa yang berhak mendapatkan, silakan daftarkan di website subsiditepat.mypertamina.id. Gak susah, jadi cukup punya bawa KTP, STNK yang masih aktif ya, jangan sampai lupa bayar pajak, dan juga fotokan kendaraannya tampak depan dan tampak samping. Kecuali mungkin kalau dari orangnya kan butuh kir ya Pak ya. Iya. Nah mungkin kalau untuk yang umum itu aja cukup, dan kalau bingung itu bisa langsung aja datang ke booth yang ada di SPBU untuk dibantu didaftarkan. Jadi nggak susah, mumpung masih belum berjalan nih program untuk
beberapa implementasi Pertalite. Dan nanti mungkin 21 Maret Mas Rudi di Sulawesi Selatan akan berlaku pembelian mewajibkan transaksi menggunakan QR code untuk solar. Jadi yang nggak punya QR code cuma dilayani maksimal 20 liter per hari gitu. Paling itu aja. Teman-teman mobil institut tetap semangat ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kehadiran kami bertiga itu mencerahkan teman-teman. Dan siapa mungkin yang mau masuk Pertamina, mudah-mudahan juga didoakan bisa masuk Pertamina. Gitu aja. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau mau mobilnya mau difoto kan tadi kata Mas Iqbal itu foto depan sama samping ya. Oh oke. Nanti kalau habis off-road cuci dulu gitu, baru difoto ya. Biar kelihatan. Baik, tepuk tangan buat tiga kandidat kita. Dan tepuk tangan yang lebih meriah buat teman-teman mahasiswa Robert juga. Terima kasih Bapak Rudi Anjanto dan ketiga narasumber kita. Sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan ada penyerahan plakat untuk moderator kita dan ketiga narasumber kita. Maka dari itu saya sudah dengan hormat untuk Bapak Rudi Anjanto mohon ke depan dan juga Bapak Muhammad Ibrahim dengan tua, Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Kandidat Dr. Bahrul SMSI untuk ke depan.